Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamjam Malik Nurjaman dengan NPM 205520112110. Saya dari kelas TIF 220PA. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dan bersekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dengan studi kasus, yaitu debat capres yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023. Dan pemaparan saya ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Ferdian Rusdi, STMT. Sebelum kepada studi kasus, saya akan memaparkan sedikit mengenai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Kemudian untuk studi kasusnya saya bersumberkan dari channel YouTube Kompas TV. Saya mengambil potongan videonya dari menit ke 18 sampai ke 40, yaitu lebih tepatnya segmen kedua pada proses debat capres. Mungkin saya langsung saja kepada intinya. Saya sudah mencatat mencatat poin-poin atau pertanyaan dan respon dari setiap capres. Kemudian pertanyaan pertama dilontarkan kepada nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tema dari itu debatnya adalah mengenai HAM, hak asasi manusia, dengan pertanyaan yaitu mengenai beberapa tahun terakhir tren kekerasan meningkat di Papua, sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan hingga konflik terus berlanjut. Kemudian pertanyaannya adalah, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara konferensif? Nah, kemudian Bapak Prabowo menjawab, yaitu di Papua terjadi gerakan separatisme rencana. Kemudian Bapak Prabowo menerangkan apa yang akan dilakukan, yaitu merencanakan penegakan hukum, memperkuat aparat sekitar, dan mempercepat pembangunan ekonomi, serta melanjutkan program dari presiden yang sekarang. Nah, kemudian Bapak Ganjar, yaitu nomor paslon ketiga, memberikan tanggapan atau respon dengan memberikan sebuah pertanyaan, yaitu apakah Bapak setuju dengan model dialog yang ditawarkan oleh Bapak Ganjar, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara berdialog. Kemudian pasangan nomor 1, yaitu Bapak Anies, memberikan respon, yaitu masalahnya tidak adanya keadilan di tanah Papua. Kemudian Bapak Prabowo diberi kesempatan untuk merespon tanggapan dari pasangan nomor urut 3 dan 1, yaitu Bapak Ganjar dan dari Bapak Anies. Tanggapan respon dari Bapak Prabowo yaitu sangat setuju dengan adanya pendekatan dialog dan harus adanya keadilan. Namun tidak sesederhana itu untuk menegakkan keadilan karena adanya faktor lain. Kemudian berlanjut kepada paslon nomor urut 3 yang diberi tema mengenai pemerintahan dan peningkatan layanan publik dengan pertanyaan, indeks publik di Indonesia stagnan, sementara undang-undang di pelayanan publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, yaitu perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Pertanyaannya adalah, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berkeadilan? Kemudian jawaban dari Bapak Ganjar yaitu mengajak berpartisipasi sejak awal, menghadirkan ketika setiap musrembang, dari aparatur harus adanya kontrol publik, dan pemerintah harus menerima semua masukan. Kemudian pasangan nomor 1, yaitu Bapak Anies, memberikan tanggapan, yaitu prioritas pelayanan pada yang rentan, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia. Kemudian buatkan pelayanan yang transparan dan struktur. Kemudian Bapak Prabowo, yaitu nomor urut 2, memberikan tanggapan juga,
yaitu kelompok rentang itu juga termasuk, menurut Bapak Prabowo, kelompok rentang itu termasuk petani dan nelayan, yang dimana petani di Jawa Tengah sangat susah untuk mendapatkan pupuk. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ganjar mengenai hal itu? Kemudian Bapak Ganjar merespon dari pasangan nomor urut 1 yaitu Bapak Anies dan Prabowo, yaitu setuju dengan tanggapan pasangan nomor 1 yaitu Bapak Anies untuk Bapak Prabowo menjawab bahwa Bapak Ganjar ini adalah menjawab bahwa pupuk langka tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Kemudian jika ingin satu data petani dapat dikelola, maka distribusi pupuk harus sampai dan tepat sasaran, dan harusnya kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu untuk pasangan urut nomor paslon 1 yaitu Bapak Anies Baswedan dengan tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Pertanyaannya adalah, sejauh ini masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk? Nah, kemudian jawaban Bapak Anies ini adalah, setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan akan menjadi menular dan dianggap benar. Usaha berkomunikasi dengan semua, membuat program online pelayanan gratis. Kemudian tanggapan dari Bapak Ganjar yaitu pasangan nomor urut 2, itu bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan maksudnya Bapak Prabowo, bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor yang dipersulit, birokrasi dan sebagainya. Kemudian tanggapan dari nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar, adanya yang lebih penting diberikan kepada masyarakat yaitu pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti agar dapat mengerti perbedaan dalam suku, agama, golongan, agar dapat sama-sama memahami. Kemudian Bapak Anies itu merespon dari hasil tanggapan Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar, yaitu di Jakarta izin gereja yang mandat yaitu sekitar sudah sekitar 30 sampai 40 tahun tuntas dibereskan. Kemudian banyaknya kelompok agama yang mendapatkan izin mendirikan ibadah kini dapat mendirikan dan mendapat beribadah dengan baik. Nah, beberapa yang saya tadi sebutkan merupakan rangkuman dari yang saya dengarkan yang bersumber dari Kompas TV dari menit 18 sampai 40. Nah, maaf apabila ada kesalahan dalam perangkuman saya. Nah, jika dihubungkan dengan toleransi jika dihubungkan dengan komunikasi interpersonal atau antar pribadi, kenapa saya mengambil menit ke-18 sampai 40? Karena pada menit ini semua pihak tidak ada yang bisa dibilang menjelekkan salah satu pihak yang lain, tetapi saling mendukung dan saling merespon untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dari setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Karena dalam komunikasi interpersonal itu harus terdapat beberapa aspek. Yang pertama, sikap terbuka, empati, dukungan, dan sikap positif. Nah, saya menemukan beberapa aspek itu pada segmen kedua ini. Pada segmen kedua ini memang belum terjadi terlalu panas antara perdebatan pasangan 1 dengan pasangan calon 2 dan 3. Ya, makanya saya mengambil pada menit 18 sampai 40. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu antara komunikasi interpersonal dengan studi kasus debat capres yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dan 23. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.